Oke, sebelum videonya dimulai, gue mau ngasih peringatan dulu buat kalian semua. Narasumber gue kali ini namanya Muhammad Fikri Afrija. Dia merupakan teman sekelas gue, bisa dibilang dia sudah cukup ahli dalam ilmu agama dan lain sebagainya. Dia sering kali mengikuti lomba-lomba keagamaan, contohnya seperti habis Quran dan lain sebagainya. Karena gaya bicaranya yang juga sangat-sangat cocok seperti Ustadz, jadi jangan heran kalau misalkan di sepanjang video gue sering kali menyebutnya sebagai Pak Ustadz. Karena memang teman-teman gue juga dan terutama guru itu banyak banget yang menyebut dia Pak Ustadz, calon Ustadz. Jadinya gue dan teman-teman gue juga sering menyebut dia sebagai Pak Ustadz. Dan itu juga merupakan sebuah doa bagi dia karena sebentar lagi dia masuk pesantren. So, lanjut videonya. Nah, oke, di sini sudah ada Fikri pastinya ya. Ini narasumber paling terpercaya, ini paling gokil lah pokoknya ya. Seorang yang sudah ahli dalam bidang apa, Pik? Bidang apa, Pik? Nggak tahu, bohong. Wah, Bidang itulah. tidak boleh seperti itu ya. Ini tuh calon ustadz, teman-teman ya. Amin, amin. Amin. Oke, Pak Ustadz, langsung saja ke pertanyaan pertama di sini karena kita tidak punya banyak waktu. Siap, siap. Apa perbedaan menghormati dan mencintai, Pak Ustadz? Ini kan kita sekarang kan lagi marak banget tuh yang namanya ngidolain, terus juga mencintai idola gitu kan. Nah, situ kan banyak orang-orang yang salah paham gitu. Katanya kalau kita menghormati seseorang itu kita harus mencintai juga. Tapi banyak orang yang salah artikan. Mencintainya itu dia mencintai yang bener-bener cinta, bukan cinta kayak seperti cinta kita terhadap guru, cinta kita terhadap orang tua gitu, Pak Ustadz. Nah, kira-kira gimana tuh? Siap. Gimana tuh, Gimana, Pak Ustadz? gimana? Ya, tadi. Gimana, nggak kedengeran? Nggak Sumpah. kedengeran tadi apa? Ada yang hilang. Nih, jadi kan sekarang kan marak banget tuh kayak hobi banget gitu kayak apa ya, mengkoleksi lah istilahnya, terlalu mengidolakan seseorang gitu kan. Dari situ muncul persepsi katanya menghormati itu harus dibarengi dengan mencintai. Nah, tapi banyak orang yang mensalahgunakan persepsi itu. Jadinya mencintainya itu terlalu bukan seperti mencintai kita terhadap guru gitu, kayak mencintai terhadap love aja gitu. Gimana ya nyebutnya? Menyukai kalau kata teman saya mah. Gimana Siap. tuh? Cek. Aman. Aman. Oke. Asik. Jadi kita bakal pertama-tama dulu kan mencintai dan juga menghormati, bener kan? Benar, Pak Ustadz. Gila sih. Oke, temanya malam hari ini seperti itu. Iya, Gila. malam hari ini seperti itu. Agak suram memang. Oke. Siap. Kalau menghormati adalah suatu perbuatan yang kita lakukan apabila kita menghargai orang lain. Nah, kalau kita menghormati seseorang, itu belum tentu kita mencintai dia, gitu. Tapi biasanya kalau kita mencintai dia, kita harusnya sih harus menghormati gitu. Nah, betul, Pak Ustadz. Nah, kalau betul kan? Nah, rasa menghormati itu tumbuh saat kita melihat orang lain karena ada rasa menghargai gitu. Jadi, oh, gue lihat ini nih, kok kayaknya dia tuh sopan, kayaknya dia tuh orangnya berwibawa gitu kan. Nah, kita tuh biasanya akan ada suatu sikap yang dinamakan sikap menghormati kepada dia. Entah itu dia anak kecil, orang dewasa, atau orang yang seumuran kita. Orang yang harus dihormati itu tidak perlu dari kekayaannya, tidak perlu dari ketenarannya, tapi orang yang kita harus hormati itu sebenarnya adalah orang yang mempunyai akhlak yang tinggi gitu. Nah, subhanallah. Jadi misalnya nih, nah gitulah. Jadi misalnya ada pejabat nih, kita menghormati aja dengan menghargai dia sebagai pejabat, tapi tidak usah terlalu berlebihan sampai bahasanya itu cari muka gitu. Betul. Siap. Singkat aja kalau kita lanjut ke kata-kata mencintai asik. Anjay. Kata-kata mencintai ini aduh gimana gitu kan. agak bias memang ya. Kata mencintai dari kata cinta asik. Dalam agama Islam sendiri pun mencintai itu sebenarnya diajarkan. Siap. Atau mungkin teman-teman yang lain bisa ada bahasa lain lah, takut bahasa saya salah kan. Bukan mengajarkan, tapi menurut saya
sudah diajarkan. Iya, memang Kita ada. tuh harus mencintai Rasul, Betul. kita tuh mencintai Allah dan Rasul. Siap. Nah, mencintai itu ada banyak gitu. Mencintai dalam rasa kasih sayang, mencintai dalam rasa cinta, benar-benar cinta gitu. Siap. Atau mencintai karena rasa menghormati. Nah, menurut saya sih ada 3 gitu kan. Oke, pertama mencintai karena rasa kasih sayang. Apa contohnya? Mencintai karena rasa kasih sayang adalah rasa cinta seorang orang tua kepada anaknya. Nah, rasa cinta itu tidak ada rasa nafsu, karena dilandaskan dengan rasa sayang gitu. Oke. Yang kedua, rasa cinta karena rasa menghormati gitu kan. Jadi misalnya kita nih menghormati kepada Bapak Presiden gitu kan. Nah, kita tuh cinta. Kenapa? Karena beliau itu baik, ramah, sopan santun gitu, dan bijaksana. Selain kita menghormati beliau, kita pun mencintai karena kita adalah rakyatnya. Karena beliau mencintai kita, maka kita pun harus mencintai beliau gitu. Siap. Nah, untuk yang ketiga ini mencintai karena rasa mencintai. Mungkin menyukai ya. Oh ya, karena rasa menyukai lah. Iya. Mungkin ngerti lah maksudnya gitu kan. Ada hawa-hawa gitu kan. Nah, benar. Nah, kalau rasa kayak gitu ya bisa aja, tapi berbeda-beda orang. Ada orang tuh berbeda-beda menyikapi rasa mencintai karena rasa menyukai gitu. Ada yang benar-benar menyukai, ada yang benar-benar tidak menyukai, atau hanya bahasa kasarnya masih cinta monyet doang gitu kan. Ngegabut suka, ya. Iya, benar-benar. Jadi suka, udah nggak suka ya udah gitu. Iya kan. Nah, kalau rasa mencintai yang serius itu ya biasanya saat kita dewasa gitu, atau mungkin saat remaja pun ada aja rasa mencintai yang serius gitu. Siap. Karena serius. Pokoknya gitu deh. Ada pemikiran lah gitu kan. Kenapa? Ada pemikiran buat hubungannya tuh harus serius segala macam gitu ya. Iya, benar. Nah, kalau misalnya hubungan kayak gitu, biasanya entah itu dua-duanya saling menyukai atau mungkin hanya salah satu yang menyukai, kan banyak. Kalau dua-duanya saling menyukai tapi nggak ada yang berani bilang, itu salah. Ripuh kan jadinya kan. Jadi harus, ya mungkin minimal sebagai cowok gitu, kita harus ngomong gitu sama dia, oh saya suka sama kamu, kalau kamu suka kita jalanin hubungan ini dengan serius, tapi kalau kamu nggak suka nggak apa-apa. Mungkin ada orang yang lebih baik dari saya, tapi ingat, tidak ada yang bisa melebihi perjuangan saya kepada kamu gitu. Oh iya, siap. Gitu ya. Siap. Terus kalau rasa cinta cuman biasa gitu, oh saya cinta nih sama orang ini, tapi tanda kutip ya hanya sebatas itu saja, tidak ngegabut doang. Iya. Tidak ingin ke jalan yang serius, ya itu nggak apa-apa. Cuma kalau bisa sih jangan gitu ya. Kalau cuman sukanya hanya main-main aja, ya mending nggak usah dikasih tahu ke orang yang Anda sukai gitu. Iya, sayang ya buat psikologi dia juga kan ya. Iya, tapi nggak apa-apa buat nambah-nambahin nambah-nambahin mantan. Tidak dong, jangan dong. Oke, gitu. Nah, oke. Sampai sini nih ya Pak Ustadz ya. Kalau misalkan kita anggap kita kan tadi kan dibilang kalau misalkan ada hormat yang tidak harus mencintai secara menyukai gitu, harus hormat ya karena dia mempunyai sesuatu yang lebih dari kita gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah, sekarang kita kan manusia mungkin wajar punya idola, mungkin karena dia hobi satu hal, terus ada orang lain yang lebih jago tentang hal itu, jadinya dia mengidolakan orang tersebut. Nah, sekarang ada orang ngaku gini, gue ngeidolain misal si Fikri gitu kan, karena dia jago suaranya gitu kan. Tapi dia cuma bilangnya dia menghormati, tapi dia ngaku juga dia cinta. Tapi dia bilangnya gini Pak Ustadz, dia bilangnya gini, saya hormat doang gitu, tapi pada kenyataannya dia ini tuh sebenarnya
cinta gitu. Cintanya yang tadi yang menyukai itu. Tapi dia menutupinya dengan konteks hormat gitu kan. Itu kan jadinya ada kebohongan gitu kan. Ada kebohongan yang apa sih namanya? Terpendam lah gitu kan. Dia sengaja membohongi banyak orang, membohongi banyak individu mungkin kan, demi untuk mencintai Anda secara diam gitu kan. Supaya nggak ada yang tahu gitu. Iya, supaya nggak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu bilang aja ngehormati doang gitu kan. Padahal aslinya beda ya. Beda ya Pak Ustadz ya. Oke. Kalau yang kayak gitu sebenarnya salah apa enggak sih? Kalau dibilang salah sih enggak ya. Menurut saya kayak gitu itu adalah hak seseorang gitu. Jadi emang orang itu tuh orangnya biasanya nggak pengen orang lain tahu apa yang dia lakukan dan apa yang dia rasakan. Oke. Gitu. Sebenarnya saya pun seperti itu. Saya menyukai seseorang, tapi dengan alasan saya hanya menghormati dia di depan orang banyak gitu. Oh iya. Mungkin gak masalah sih gitu. Demi menjaga privasi aja kali ya Pak Ustadz ya. Betul sekali, betul sekali. Oke. Benar. Sampai sini berarti kita udah ada patokan lah gitu ya, misalkan ya Pak Ustadz. Tadi ada poin-poin tentang menghormati dan mencintai. Terus juga tadi ada kayak mencintai dalam diam terus ditutupi dengan dihormati ya. Itu sebenarnya boleh-boleh aja karena mungkin menutupi privasi. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak Ustadz. Ya, apa? Ini kan ada tadi kan saya sudah mengatakan bahwa semua orang pasti punya idola gitu kan, termasuk Anda sendiri gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, idola itu sebenarnya untuk dicintai atau dihormati? Kan sekarang banyak tuh ya orang-orang yang misal dia mengidolakan si A gitu kan. Terus dia bingung nih, gue mau mencintai dia apa menghormati dia ya? Sebenarnya kan kita bisa dua-duanya Pak Ustadz. Bisa kita menghormati dia karena dia jago, dan juga kita bisa mencintai dia dengan mendukung dia selalu kalau dia bikin karya. Contoh, semisal ada penyanyi, kita ngefans nih sama dia. Ya kita setiap dia bikin lagu, kita kasih support dong, kita kasih like, kita komen. Tidak ngajak nikah dong, ya kan? Iya. Kan menghormati kita nggak usah kayak ngajak nikah juga, mencintai kan kita nggak usah ngajak dia nikah juga. Maksudnya mencintai di sini kan konteksnya hanya berupa menjaga aja gitu, mensupport aja gitu, menyukainya, bukan menyukai yang suka gitu Pak Ustadz. Yang kayak tadi Pak Ustadz bilang kan, mencintainya tidak mencintai yang suka itu, tapi hanya mencintai yang masih berhubungan dengan hormat lah gitu kan. Itu sebenarnya gimana tuh Pak Ustadz? Idola itu untuk dicintai apa dihormati? Kalau idola untuk dicintai atau dihormati itu adalah balik lagi haknya orang setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Betul, gitu. betul. Jadi ada yang orang lain mengidolakan, dia hanya menghormati. Ada misalnya misalnya ada nih seseorang si A mengidolakan kepada Bapak Gubernur. Semisal hanya menghormati. Betul. Seperti itu, dia menghormati, dan siapa Bapak Gubernur membuat acara atau membuat kampanye, dia selalu mensupport Bapak Gubernur itu gitu. Iya. Berarti kan bukan kita bukan berarti kita harus ngajakin Pak Gubernur nikah dong? Ya enggak, kan konteks dasarnya Pak Gubernur ini masih menghormati, bukan mencintai. Nah iya, itu juga tuh kan. Sekarang tuh banyak tuh yang dia bilangnya menghormati, tapi bikin SW calon suami aku ganteng banget gitu kan. Kan beda ya Pak Ustadz ya. Beda gak menurut Pak Ustadz? Beda sih, jelas. Beda. Kalau kayak gitu kan balik lagi ke yang, kalau yang itu kan lebih ke apa ya namanya? Lebih ke nafsu ya Pak Ustadz ya. Ya untuk yang itu no comment dulu. Oh, no comment dulu. Aduh, agak berat ya, agak berat. Saya juga. Agak berat ya pembahasannya ya. Iya benar. Lupa kan. Parah. Udah, gue lupa, suka lupaan. Iya gak, maksud gue tuh kalau misalkan kan ada orang nih, dia suka bilang kalau dia hormat misalkan sama tadi Pak Gubernur misalkan gitu kan. Saya hormat nih karena karyanya, dia suaranya bagus, bla 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 bla, atau kinerjanya bagus ya kan. Tapi setiap bikin SW, apa-apa calon suami, apa-apa menantu idaman ya kan, apa-apa kapan ketemu sama orang tua gitu kan. Kan agak aneh juga gitu kan. Orang lain merasa terbohongi gitu Pak Ustadz. Nah terus juga serba Pak Gubernur gitu kan, foto profil Pak Gubernur, wallpaper Pak Gubernur, poster tuh di rumahnya ya, di kamar tidur itu segede papan partai Pak Ustadz. Juga kayak gitu kan, biasa kan ya. Nah itu sebenarnya masih layak apa tidak tuh sebenarnya? Salah gak gitu kan?
Kalau dibilang salah sih enggak. Saya selalu bilang lagi, saya balikin lagi, itu adalah hak dia juga, orang-orang hak masing-masing seseorang gitu. Jadi iya. seandainya dia menghormati nih, tapi dia bikin status, oh calon suami idaman, ya nggak apa-apa sih. Itu Ya, emang nggak HP apa-apa. dia, kuota dia, HP dia gitu. Atau dia tuh sebenarnya udah membohongi publik. Ya kita sebagai yang temannya dia, yang ngelihat statusnya dia, ya udah hiraukan aja, nggak usah dipedulikan. Kasihan gitu sama dianya, dia bermimpi pengen banget jadi suami, jadi istrinya dia atau jadi Iya, suaminya dia gitu. halu ya kan? Halo, iya Heeh. nggak apa-apa, biarin aja kita mah, asalkan jangan ya, kalau enggak kita iseng balesin lagi aja, kita bikin status lagi yang bikin dia tuh nggak bikin status gitu, ngerti lah. Agak Bingung menyindir bahasanya tuh juga ternyata ya. gitu. Oke, sampai sini berarti kita udah dapat poin kalau sebenarnya itu hak masing-masing juga ya. Tapi kalau misalkan Iya. memang merugikan itu gimana tuh Pak Ustadz? Nah, kalau merugikan beda lagi. Misalnya, oh saya kenal dengan orang ini. Kamu misalnya ada dua orang nih, yang A kenal sama si C. Nah si B ini mengidolakan si C. Betul. Nah si A tuh pengen mempertemukan si B dengan si C, maka si B harus membayar kepada si A gitu kan. Nah itu jatuhnya merugikan. Nah kalau itu Merugikan. Nah, bisa aja kena hukuman gitu. Kalau bisa sanksi ya. sih nggak usah gitu ya. Kalau bohong ya bohong aja, jangan ngerugiin orang lain gitu. Betul. Nah, itu tuh Pak Ustadz tuh kadang-kadang tuh ada sering yang bohong-bohong tuh kan. Bohong-bohong kagak cuman Nah, menghormati doang gitu kan. Tapi gara-gara dianya terlalu menghormati kan padahal dia juga cinta gitu kan. Jadi dia melakukan hal-hal yang di luar nalar kita gitu Pak Ustadz. Serba apa-apa asik, tuh harus mantep. harus serba si C gitu kan, harus serba idolanya gitu kan. Menurut saya sih Anjas. dibilang merugikan ya mungkin merugikan buat lingkungan sekitarnya ya Pak Ustadz. Karena kan nggak semua orang punya idola yang sama gitu. Kan bisa aja Iya. orang nggak suka gitu kan sama idola orang lain kan bisa gitu kan. Ya meskipun mungkin Nah, kebanyakan orang ya santai-santai aja dengan hal seperti itu. Tapi kan banyak fans idola ya, seorang idola itu terlalu berlebihan Pak Ustadz. Jadi bisa dibilang mengganggu dan pasti merugikan lingkungannya dong, kayak bela-belain idolanya daripada lingkungannya gitu Pak. Salah guys seperti kayak gitu Pak. kalau apapun yang berlebihan itu salah. Jadi misal kalau si yang seseorang yang mengidolakan itu berlebihan, ya kalau bisa sih lihat dulu dia apakah benar-benar berlebihan atau berlebihannya biasa. Kalau sangat-sangat berlebihan sampai mengganggu masyarakat, ya tegur aja, nggak apa-apa sih. Kan kalau udah halu-halu sama idolanya sampai halu pengen nikah itu bisa dibilang berlebihan gak sih Mas? Berlebihan sih jelas. Berlebihan jelas ya. Tapi tanda kutip lagi, seandainya idolanya dia orang deket atau Iya ya ya. kita nggak tahu sih ya yang namanya jodoh gitu, Iya betul juga bisa kan. aja. Bisa aja. Nah, bisa aja jadi suaminya. Tapi Nah, nggak semua idola itu mencintai ya. iya. Contohnya mengidolakan Rasul, mencintai Rasul, kita sangat wah bener deh itu mah harus mencintai dan mengidolakan, dan kita tuh sebagai yang mengidolakannya harus mengikuti apa yang Rasul perintahkan gitu. Nah betul Pak Ustadz. Kayak dilarang zina gitu ya. Jaga mata, jaga pandangan. Nah, Kalau semisal nih Pak Ustadz, kan sekarang kan banyak tuh ya. Ada yang namanya hadiran-hadiran segala macam acara. iya benar. Kadang-kadang kan cewek itu kan kehadiran cuman pengen ngeliatin vokalis hadrohnya gitu Pak Oh Ustadz. jelas, iya benar. Kadang-kadang tuh mereka kayak bela-belain minta izin jauh-jauh gitu kan sampai dimarahin, repotin temennya segala macem, cuman lihat vokalis hadronya doang gitu kan. Nyampe sono mereka nggak dengerin apapun ceramahnya, apapun apa namanya ilmunya, nggak nyampe ke otak mereka. Yang penting bagi mereka mah udah ngelihat vokalis hadro udah pulang. Oh iya. Iya. Jadi kan kayak sebenarnya mah kalau kayak gitu salah gak sih? Kalau menurut saya sih salah sih salah ya, tapi Ya. kita balikin lagi bukan ke haknya, tapi kita tahu yang namanya majelis zikir atau di mana ada majelis di situ pasti ada malaikat kan, Ya. benar kan? Nah, tapi
dengan satu orang dia pergi ke majelis zikir dengan niat yang lain, tanda digaris bawahi niat yang lain ya, gitu kan. Bukan untuk belajar ya. Nah iya, hanya untuk menikmati hal yang bukan untuk hal yang belum apa gimana ya, pokoknya dia datang edit nggak apa-apa, nyantai aja. Gak apa, pokoknya kalau dia datang tuh ke acara kayak gitu tapi dengan niat yang salah, nah itu menurut saya sih salah gitu. Salah niatnya besar aja ya. hanya untuk melihat vokalis hadroh yang ganteng, suaranya bagus. Nah mungkin buat para penonton semua ini ya, kalau ada yang kayak gitu, saran saya udah di rumah. Betul. Wanita itu cukup di rumah membantu orang tua gitu. Kalau mau kerja silakan, itu udah haknya manusia yang ada di seluruh muka bumi ini. Tapi dalam Islam dianjurkan wanita itu duduk di rumah mengurusi orang tuanya, mengurusi suaminya, dan mengurus dirinya sendiri. Kalau perlu di rumah udah zikir, ngapal, salawat. Kalau lagi mens, zikir aja nggak apa-apa gitu. Subhanallah. Daripada kalian harus pakai pakai lipen, pakai bedak, itulah dibawa ke majlis zikir. Jadi jatuhnya sayang gitu. Yang harusnya kita majlis zikir niatnya mencari ilmu, tapi malah niatnya melihat hal yang kinclong gitu lihat, ya gitu. Yang kinclong gitu ya. Ya, seger-seger gitu malam-malam. Mana ganteng gitu, cek mana nama. Oke, langsung saja karena sudah terlalu berat dan sudah terlalu jauh nih ya kan. Pertanyaan ketiga ini sudah jauh sekali ini, berat ini pembahasan ini. Yang ketiga, apa hukum mendahulukan idola daripada orang tua, Pak Ustadz? Hukumnya salah sih, jelas. Salah. Karena nggak ada yang bisa mendahulukan orang tua gitu. Jadi selain tapi beda lagi ya, ada beberapa faktor kenapa kita tidak menurut kepada orang tua. Contoh nih, orang tua kamu maling ya, nah itu jangan diturutin gitu. Itu jatuh itu ada aja gitu kan bahasanya gitu. Nah itu jangan diturutin. Nah kalau disuruh maling atau kamu maling ya, kamu berbuat dosa ya sama seseorang, nah itu jangan diturutin. Itu tidak dong. Kita nggak bakal jadi anak durhaka kalau kita kayak gitu. Iya benar. Karena ya gitulah, ngerti lah. Tapi kalau untuk orang tua yang baik, nak sholat, nak ngaji, nah itu nggak ada yang bisa mendahulukan gitu daripada idola yang ada di dunia ya. Gitu ya kan? betul. Misalnya kan kita tahu Rasul pernah di hadis Rasul atau di mana gitu, pokoknya pernah baca kan, mungkin semua orang penonton atau yang lain juga pernah dengar, yang didahulukan itu adalah orang tua, umi sampai 3 kali ibu aja ya. Abi luar biasa Pak Ustadz. Nah sekarang tuh real banget terjadi nih Pak Ustadz, kayak misalkan ada orang gitu kan, dia pengen lihat konser, lihat acara idolanya gitu kan. Terus dia nggak diizinin sama orang tua gitu kan, karena alasan tertentu Pak Ustadz, kayak misalkan tempatnya terlalu jauh, terus temennya juga kurang ramai dan tidak bisa dipercaya juga gitu kan. Tapi si anak ini tetap kekeh gitu Pak Ustadz. Mungkin dia kabur dari rumah, mungkin dia jadi benci sama orang tuanya, padahal orang tuanya kan niatnya baik gitu Pak Ustadz. Mungkin juga dia jadi kayak punya dendam tersendiri sama orang tuanya, padahal itu semua dilakukan demi melindungi si anak itu sendiri Pak Ustadz. Kayak iya jelas. Ngapain juga jauh-jauh demi orang yang sebenarnya ya tidak pasti juga ya Pak Ustadz ya. Belum pasti dia dapat. Iya. Itu sebenarnya masih disebut fans yang wajar apa tidak sih Pak Ustadz? Kalau buat saya sih enggak ya, karena dia rela melakukan apapun agar bisa bertemu dengan idolanya, walaupun harus melawan kepada orang tua. Nah jangan seperti itu. Parah. Jadi, ya. Kalau emang kata orang tua nggak boleh, ya tetap nggak boleh. Titik. Anak itu nggak punya hak untuk melawan orang tua gitu. Mau orang tua nggak ngebolehin karena apa tetap anak itu nggak ada hak untuk melawan orang tua ya gitu. Apalagi ibu ya Pak Ustadz ya. Apalagi ibu, itu sangat jelas sekali ya. Ya pokoknya kalau
khususnya sih perempuan gitu. Kalau emang udah nggak dibolehin, udah nggak usah. Iya, Nggak usah bahaya nih. banget ya Kalau Pak Ustadz ya. kalau masih ngelawan gitu ya, untuk orang tua mungkin yang pada ngedenger ini, kalau anak perempuan yang ngelawan, Ya. udah aja kerem, bahasanya kunciin di kamar, biarin nangis mau gimana pun. Betul. Orang tuanya nggak bakal dosa, biarin. Tapi Subhanallah. jangan didiemin juga. Nggak dikasih Jangan sampai makan anaknya nanti bunuh dia Pak diri. Ustadz ya. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum ya kan. Iya, nggak gitu juga ya. Pokoknya sebagai orang tua sih harusnya ada pendekatan lah terhadap anak. Oke. Tapi jangan terlalu dimanjain juga. Pokoknya ya sewajarnya aja lah gitu. Betul. Oke. Kalau kalian nggak mampu buat ngurus anak, ya udah taruh anaknya di pesantren. Biarin guru pesantren yang ngurus anak kamu gitu. Nah. Kamu mah udah cari uang gitu aja. Nah. Ntar kamu tinggal terima bagusnya lah, terima anaknya udah jadi ustazah atau ustadz. Ya minimal anak kamu tuh ngerti agama deh. Nah. Dan gak ngelawan sama kamu gitu. Nah, ini saya sangat suka sekali dengan karakter Pak Ustadz ya. Oke, lanjut. Ini sudah sangat, kalau sudah jauh tuh kita lanjut Pak Ustadz biar aman videonya. Oke. Siap. Yang keempat ini ada, layakkah membohongi seseorang? Ini kan kalau tadi kan kita mendahulukan orang tua ya. Kalau ini kita membohongi seseorang Pak Ustadz. Jadi kita bisa membohongi guru, membohongi teman, membohongi siapapun lah pokoknya. Itu demi idola itu. Boleh gak Pak Ustadz? Kalau masalah boleh atau tidak, kita lihat dulu bohongnya, bohong karena kebaikan atau bohong karena keburukan. Ya, demi melihat idolanya Pak Ustadz. Demi melihat idolanya juga kebaikan atau keburukan gitu. Jadi kalau misalnya demi idolanya sedang membutuhkan pertolongan, itu kan kebaikan nih. Kebaikan, kita bohong nggak apa-apa. Betul. Tapi karena idolanya dengan keburukan lah, dia pengen ngadain konser yang nggak benar dan nggak jelas segala macamnya, yaitu nggak boleh harus nggak boleh berbohong gitulah. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau membohongi pun selagi konteksnya baik, ya sebenarnya aman-aman aja Pak Ustadz ya. Aman-aman aja, tapi jangan bohong terus. Iya. Tapi kan berarti kan sebenarnya mah lebih baik jujur dari awal ya Pak Ustadz, kalau misalkan kita itu punya idola dia gitu kan. Karena begini. Benar. Saya kemarin sempet diskusi sama teman-teman saya, kalau misalkan banyak dari teman-teman kita tuh kayak kalau diajak main bilangnya mau beberes, ternyata besoknya dia instastory bareng idolanya gitu Pak Ustadz kan. Sebenarnya mah kalau misalkan dia ngaku pun besok dia mau ke konser, sebenarnya emang nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya, kayak ya nggak masalah gitu kan. Setidaknya kita tahu dia jujur gitu. Kita tahu dia jujur. Sebenarnya jujur sih diutamain ya. Tapi kan ada juga yang kita udah jujur tapi sama orang tua nggak boleh. Nah itu ya udah, karena udah orang tua udah bilang nggak boleh, ya udah nggak boleh gitu aja. Karena kan sebenarnya mah kalau misalkan kita tahu idola kita baik, sebenarnya mah kita nggak usah takut ngomong ke temen gitu ya Pak Ustadz ya, kayak gue punya idola nih, besok idola gue konser, gimana kalau kita ikut aja? Kan sebenarnya mah jadi lebih enak ya. Nggak usah bohong gitu, nggak usah bohong kalau misalkan besok mau beberes lah segala macem, bilang aja mau ke konser, ajakin aja temennya sekalian gitu ya Pak Ustadz ya. Nah gitu. Nah oke. Fix nih yang keempat nih. Oke, langsung saja ke pertanyaan terakhir nih. Ya. Menurut lu kalimat idola adalah Tuhan bagi fansnya, itu sekarang lagi real terjadi ya? Ya, terus? Ya udah gitu, kalau menurut lu nih kalimat idola adalah Tuhan bagi fansnya, itu real terjadi gak sekarang? Aduh, bingung juga, saya tidak mengikuti perkembangan gitu kan. Tapi intinya begini, kalau kamu menuhankan idolamu, itu sih salah ya. Salah, kayak salah. Apa-apa tuh jelas. Apa-apa tuh harus idola dulu gitu kan. Ayo belajar. Tiba-tiba enggak, aku mau nonton konser saja. Aku tidak mau belajar. Salah juga kan ya. Salah. Ayo. Apalagi menuhankan idola itu sih sangat-sangat salah ya. Malah itu mungkin salah satu dosa besar itu. Gitu. Musyrik ya, lebih ke musyrik ya Pak Ustadz. Kalau musyrik sih no komen dulu, bingung saya juga. Wadaw. Wadaw gitu kan. Intinya pokoknya buat saya kayak gitu, no, jangan. Oke.
Oke, terima kasih Fikri ya, calon ustadz di sini sudah berbagi Amin, sharing banyak sekali pertanyaan. Ada 5 pertanyaan di sini. Jadi buat kalian yang sudah menyimak, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Oi, kenapa? Gue boleh ngasih pesan nggak buat mungkin para wanita-wanita yang mendengarkan? Ayo boleh, selalu, kan? always. Boleh, oke. Atau buat teman-teman perempuan semua atau laki-laki yang sedang mendengarkan ini, saya sih punya pesan aja ya. Kalau orang tua kalian udah ngomong jangan, ya jangan, ikutin aja. Gak ada salahnya kok kamu ngikutin orang tua. Saya jamin kalau kamu ngikutin orang tua, kalau udah besar kamu sukses, saya jamin itu. Betul. Kalau masalah percintaan nih, kalau kamu ingin mendapatkan seseorang, dekatilah yang sudah menciptakan orang itu, bukan orang tuanya, tapi dekatilah Tuhannya. Karena dengan kamu mendekati Tuhannya, kamu akan mudah mendapatkan hatinya. Azek, gila gak lu? Oke, luar biasa ya. Itu quotes. Awas kalian nggak didengerin nih. Saya cewek-cewek tuh, aku tutup kuping saja kali ini, aku tidak mau mendengarnya. Biasanya itu kayak gitu ya. Biarkan. Oke. Maaf bila ada salah kata. Iya. Terima kasih telah mengundang saya gitu. Sama-sama Fikri. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.